Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhanur, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025. Di sini saya akan membahas materi agenda 1 tentang wawasan kebangsaan. Manfaat pembelajaran ini untuk memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan membahas gimana sih penilaian kepada bangsa Indonesia secara utuh, baik dilihat dari kelebihan, kekurangan, potensi, ataupun masalah yang dihadapi. Mari kita bahas. Keragaman budaya dan etnis. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, menjadikan Indonesia kaya secara budaya. Tersebar di 38 provinsi dengan karakter dan identitas budaya yang berbeda-beda. Sumber daya alam melimpah, mulai dari hutan tropis, tambang, hingga laut yang luas. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam luar biasa. Letak yang strategis, berada di jalur perdagangan dunia dan di tengah Asia Australia, memberi peluang besar secara geopolitik dan ekonomi bagi Indonesia. Semangat gotong royong. Nilai sosial ini menjadi kekuatan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan, dari bencana alam hingga krisis sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia merujuk pada perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat dari segi pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan taraf hidup. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, tidak semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya secara merata. Korupsi yang merajalela. Budaya korupsi melemahkan sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. Banyak pejabat tinggi, kepala daerah, bahkan anggota DPR, DPRD terlibat kasus korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah terpencil. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum. Sayangnya di Indonesia tingkat kedisiplinan dan kesadaran hukum masih rendah, terlihat dari banyaknya pelanggaran di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Ketergantungan pada sumber daya alam. Pembangunan ekonomi masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah. Indonesia termasuk negara yang kaya dengan sumber daya alam, namun masih sangat bergantung pada sektor ini untuk menopang perekonomiannya. Bonus demografi. Generasi muda atau usia produktif mendominasi menjadi potensi besar jika dikelola dengan baik dalam pendidikan, lapangan kerja, dan inovasi. Ekonomi kreatif dan digital. Industri startup dan UMKM berkembang pesat di Indonesia, didorong oleh generasi muda yang melek akan teknologi. Pariwisata. Pariwisata Indonesia bisa menjadi magnet wisata dunia jika dikelola dengan promosi dan infrastruktur yang baik. Ketahanan sosial dan budaya. Nilai-nilai kekeluargaan, agama, dan budaya memberi daya tahan sosial di tengah perubahan zaman. Pendidikan yang belum merata. Kualitas dan akses pendidikan yang masih menjadi tantangan, terutama di daerah tertinggal. Isu lingkungan. Deforestasi, polusi, dan bencana alam akibat ulah manusia menjadi masalah serius. Pengaruh globalisasi negatif. Masuknya budaya asing secara bebas tanpa filter bisa mengerus jati diri bangsa Indonesia. Berikut 3 tokoh inspiratif yang hidup di masa sekarang yang menunjukkan nilai-nilai bela negara menurut pendapat saya. Najwa Shihab. Kontribusinya melalui jurnalisme kritis dan independen, Najwa menyuarakan keadilan dan memperjuangkan pendidikan serta literasi digital. Ia juga mendirikan Narasi TV sebagai media alternatif untuk generasi muda.
Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kontribusinya pada saat pandemi COVID-19, Budi menunjukkan dedikasi tinggi dalam menangani krisis kesehatan nasional. Ia mengelola program vaksinasi massal dan memperkuat sistem layanan kesehatan nasional dengan mendekatkan data dan teknologi. Dian Sastrowardoyo. Selain dikenal sebagai aktris, Dian aktif dalam kegiatan sosial seperti pemberdayaan perempuan dan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Ia mendirikan Yayasan Dian Sastrowardoyo Foundation yang fokus pada kesetaraan akses pendidikan.